Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Nah, kembali lagi bersama saya dengan saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Nah, oke, pada pembahasan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pentingnya belajar sejarah atau belajarlah dari sejarah. Kalau kita disuruh belajar dari sejarah, maka apakah sejarah itu? Sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, maka dari itu kita harus belajar dari sejarah, belajar mengenai keberhasilan orang terdahulu maupun kehancuran orang terdahulu. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa umat yang tidak mau mempelajari sejarah maka dia akan binasa, atau orang yang tidak mau belajar sejarah maka dia akan digilas oleh sejarahnya sendiri. Nah, seperti itu. Makanya kita harus belajar dari sejarah. Nah, ngomong-ngomong pentingnya dan perlunya kita belajar sejarah sendiri, termaktub dalam surat yang sering kebaca sehari-hari. Tebak surat apa yuk? Nah, saya kasih tahu ya. Surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Nah, kalian yang beragama Islam kan mesti bacalah setiap hari minimal ya berapa kali ya sholat. Nah, waktu sholat kan kita kita baca Al-Fatihah. Nah, tanpa kita sadari surat Al-Fatihah adalah dasar dari pentingnya belajar sejarah. Nah, dalam surat Al-Fatihah pada ayat 6 bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu ditegaskan lagi dalam ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang telah engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Nah, dari kedua ayat yang telah saya bacakan tadi, maka dalam ayat 6 kita berdoa kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ayat 7 ditegaskan kembali bahwa pada masa lampau itu terdapat 3 golongan orang ya. Yang pertama yaitu yang diberi nikmat, terus yang kedua yang mendapat murka dari Allah, terus yang ketiga orang-orang yang tersesat. Nah, ini merupakan gambaran kejadian yang terjadi di masa lampau. Kalau sekarang ya sudah menjadi sejarah. Oke, dari yang pertama yaitu jalan yang Allah beri nikmat ya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran, terus tata cara hidup, amalan hidupnya, kenapa mereka bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, kita harus belajar dari kaum yang diberi nikmat tersebut, tentang bagaimana cara mendapatkannya agar kita juga merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, intinya ya agar kita bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana mereka hidup, dan kita juga bisa merasakan nikmat yang mereka terima dari Allah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk golongan orang yang dimurkai dan golongan orang yang tersesat. Nah, kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Kita juga menghindari pola hidup mereka agar kita tidak mendapat apa yang mereka rasakan, yaitu dimurkai oleh Allah dan mengambil jalan yang sesat atau salah. Kita jangan sampai terjerumus ke dalam dua hal tersebut seperti itu. Nah,
di Indonesia. Bahkan sang proklamator yaitu Bung Karno atau Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, seperti itu. Memang kita bisa mempelajari semangat para founding father dan juga para pahlawan pesantren, kiai, dan semua orang yang bahu-membahu untuk memberi kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita harus mengambil pelajaran hidup dari mereka, di mana gagah berani melawan penjajah dan juga bersabar terhadap ujian atau cobaan demi menjadi negara yang merdeka. Nah, jika anak-anak muda sekarang ini ya seumuran saya atau di atas atau bahkan remaja udah melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa, maka ya dapat dikatakan mereka tidak menghargai dan tidak belajar dari sejarah dong. Orang-orang terdahulu telah bersusah payah, telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk kemerdekaan negara kita. Nah, sedangkan kita tinggal menikmati saja, malah kita berfoya-foya. Itu kayak nggak punya harga diri. Ingat itu, kayak nggak punya harga diri. Maka dari itu kita perlu untuk meniru perilaku orang terdahulu dan meniru semangat pejuang terdahulu, agar kita bisa terus menjadi bangsa yang merdeka di tanah kita sendiri. Jangan berfoya-foya, jangan nakal lah. Kita harus hidup penuh semangat supaya cita-cita dari negara Indonesia ini dapat terwujud. Cita-cita negara bangsa itu ada 4 dalam pembukaan UUD. Saya akan bahas di video saya selanjutnya atau yang akan datang lah. Pokoknya besok-besok lah, jangan sekarang lah. Nah, itu dari Indonesia. Sedangkan dari Islam sendiri, kita harus belajar dan meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau hidup, bagaimana perilaku beliau secara lahir dan batin. Kita harus meneladani sikap beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bisa dikatakan Rasulullah sebagai revolusioner pada zaman jahiliyah. Kalian tahu kan zaman jahiliyah itu apa? Nah, zaman jahiliyah itu adalah zaman dimana hukum rimba masih berlaku, yang kuat menindas yang lemah, terus mabuk-mabukan, judi, bahkan kalau mempunyai bayi perempuan itu dibunuh karena nggak bisa perang. Nah, maka dari itu Rasulullah menerima wahyu dengan kitab Al-Qur'annya, menjadi kitab Al-Qur'an itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Lebih jauh lagi, Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap alam. Nah, jika belajar dari sejarah Rasulullah, sejarah Islam, maka kita harus punya harga diri yang tinggi dong guys. Masa Rasulullah menerima wahyu untuk memperbaiki kaum jahiliyah yang sering judi, mabuk-mabukan, seks bebas lah, terus membunuh perempuan, maka kita harus punya harga diri yang tinggi dong. Masa Rasulullah aja sudah wafat 1400-an tahun yang lalu, masa kita masih bersikap seperti zaman jahiliyah? Hello, bukannya itu kebalik ya? Sekarang anak muda mabuk-mabukan, judi, zina itu pakai narkoba itu bebas sekali guys. Apalagi remaja dan orang dewasa itu tidak malu, tidak punya harga diri untuk memamerkan kegiatan jahiliyah yang mereka kerjakan. Hello, posting di medsos, anggur, terus narkoba, terus main sama perempuan, selingkuh, dipamerkan semua guys. Itu tidak lain dan tidak bukan, ya kembali ke zaman jahiliyah dong kalau begitu dong. Itu sama saja tidak bisa menghargai perjuangan orang terdahulu dan tidak belajar sejarah. Oke, maka dari itu kita harus merebut
apa yang sudah kita miliki dari dulu, yaitu harga diri. Jika kita kehilangan harga diri, maka kita akan mudah tunduk kepada budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan orang lain yang tidak ada nilai edukatifnya. Nah, sekian dari saya tentang pentingnya belajarlah sejarah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.